2 Tesalonika 2, 13-17, kita akan membaca bergantian, saya baca 13, saudara 14 sampai selesai. 2 Tesalonika 2, 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan di dalam Roh yang menguduskan kamu, dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Tujuh belas sama-sama, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara kekasih, di awal Paulus berbicara kepada orang-orang di Tesalonika tentang Tuhan yang akan datang dan bagaimana kemudian antikris digambarkan menjadi pergerakan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman yang semakin jahat dan menekan gereja. Namun ini menjadi menarik. Paulus mengatakan kami mengucap syukur pada Allah karena kamu di tengah tekanan hidup, di tengah kesulitan hidup, di tengah kepekatan dan pertandingan yang mengerikan. Ya, mengucap syukur kenapa? Karena Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh, menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Itulah hidup iman umat pada waktu itu. Sehingga Rasul melihat dan memandang dan berkata, bersyukur atas umat yang percaya, yang sejak dulu dianugerahkan Allah kepercayaan itu, hidup di tengah-tengah dunia yang menakutkan. Karena Paulus percaya mereka tidak akan tergoncang dan terhilang hanya karena hal itu. Saya pikir sudut pandang seperti ini menjadi sangat penting. Karena kejelekan dan kesalahan orang-orang Kristen, gereja dalam memandang segala sesuatu, berangkat dari prasoposisi pikir dia. Karena logika pikir kita sudah terkontaminasi dengan zaman, sudah kotor dan rusak. Sehingga memang menjadi sulit menerima kebenaran Alkitab. Seperti misalnya kita seminar Tulip kemarin. Lah kalau Allah sudah pilih orang sejak dulu, buat apa penginjilan? Ya, itu kan sinisme yang sebetulnya yuk nggak ngerti Alkitab, jangan dulu buru-buru marah Alkitabnya tuh. Kenapa kamu tidak sadar manusia sudah berdosa dan urusannya cuma satu, binasa? Ya. Oh Tuhan kejam dan pilih kasih. Bagaimana kamu bisa simpulkan Allah pilih kasih? Karena dia tidak ada kewajiban mengasihimu. Dia nggak ada kewajiban menyelamatkanmu. Heran kalau dia mau. Sudut pandang manusia karena menjadi bagian paling penting dibangun dalam satu paham. Hukum buat manusia bukan manusia buat hukum. Betul, sehingga hukum perlu direvisi. Kalau itu hukum yang kita pahami dalam peraturan tata tertib. Hukum itu untuk kita supaya bagus hidupnya. Tetapi kalau sudah bicara firman, firman itu bukan sekedar hukum. Ya, yang mau diberikan kepadamu lalu kamu pakai seenaknya lalu kamu bisa revisi. Bedakan. Nah, lagi-lagi yang saya bilang tadi, seringkali orang tidak memandang itu objektif lalu menempatkan diri sebagai satu dalam perspektif prasoposisi. Aku yang penting dan menurutku seperti ini. Nah, oleh karena itulah orang-orang di Tesalonika menjadi orang-orang yang luar biasa yang telah dipanggil oleh Injil ya, sehingga mereka beroleh kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kebanggaan Rasul dan rasa syukur Rasul adalah ketika orang mendengar Injil itu dan menjadi percaya. Kebanggaan gereja masa kini adalah ketika orang banyak berkumpul dan gereja kita besar luar biasa. Sehingga berita Injil yang sampai bukan lagi menjadi target yang penting. Target pertama dan utama adalah berapa jumlah yang datang. Kita ke gereja bukan untuk Injil. Seringkali kita ke gereja menjadi betah kalau bagaimana penyambutan yang kita dapatkan. Ini sebetulnya menjadi satu kesedihan. Ya, kadang ada gereja yang cukup bagus ajaran. Tapi kurang suasana persahabatannya, begitu ya. Lalu ada satu gereja yang suasana persahabatannya luar biasa, penyambutannya hebat. Tapi jauh dari ajaran benar. Suka atau tidak, Anda mesti lebih memilih ajaran yang benar. Kita tidak selalu dapatkan semua pas. Tapi suka atau tidak, kalau gereja itu benar, mestinya sikapnya juga mesti benar. Nah inilah kompetisi. Begitulah menjadi gereja itu. Bukan menjadi seperti orang lain, mereka bikin apa, kita mau apa. No, kita harus bagaimana.
Bahwa kita menjadi lain sendiri, itu konsekuensi. Berpegang teguh pada ajaran yang benar. Akibatnya sudah jelas, engkau berbeda dengan dunia ini. Perspektifnya lain, gak mungkin jadi sama. Engkau akan disukai dunia ini kalau kau mirip dengan dia. Celaka kan kalau kita bangga. Karena Tuhan suruh kita beda dengan dunia. Jadi garam dan terang dunia. Sehingga kita diperhadapkan kepada satu kompetisi yang cukup sengit. Hidup berbeda dengan dunia di dalam dunia. Berat sekali. Nah oleh karena itu saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat supaya berdiri teguh, berpegang pada ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun tertulis. Itu namanya wibawa rasul. Kalau pendeta ngajar, bisa benar bisa ngawur. Jangan percaya 100% termasuk omongan saya. Maka kalian perlu mendengar apa yang saya katakan, tetapi meneliti ulang. Betul nggak itu kalimatnya si Pak Bikman itu? Jangan-jangan tuh ngawur lagi. Celakalah gereja yang mengaminkan semua kata-kata pendeta. Kan Pak Pendeta yang bilang, no, kau harus mengaminkan semua kata Alkitab. Dan kau harus berani untuk mengkoreksi pendeta yang salah. Saya salah, you mesti berani mengkoreksi. Gereja ini harus hidup menjadi gereja yang bertumbuh dalam kebenaran yang utuh. Siapapun bicara harus berani bertanggung jawab. Dan bisa menjawab tiap apa yang diucapkan. Karena kebenaran bersifat final. Bukan kira-kira, bukan mestinya. Kebenaran itu final, ya dan amin. Sehingga mau digoncang dari sudut manapun, kebenaran Tuhan tidak akan tergoncang. Nah ini menjadi penting saudaraku. Ya. Disinilah kita bergumul di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berangkat untuk memikirkan sesuatu yang menjadi apa? Ketetapan kehendak Tuhan di dalamnya. Sesuatu yang membuat kita makin dekat dan makin mengerti. Dan menjalani hidup ini dengan penuh kesukaan yang luar biasa. Belajar bertumbuh dalam iman. Nah ini jadi penting. Tapi bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman? Orang baca aja enggak kok. Lalu apa gunanya juga kau baca? Kalau kau tidak teliti dan selidiki. Baca saja baru satu langkah. Teliti dan selidiki. Lalu kita mesti komparasi lagi. Bagian Alkitab dengan bagian Alkitab. Lalu terjadilah sebuah koreksi terhadap diri. Kalau gitu saya salah ngerti ya. Saya salah paham ya. Berkali-kali saya bilang, bacalah Alkitab, pasti kau tidak suka. Kalau kau bilang saya sangat suka Alkitab, mungkin itu dalam perspektif anak baru jadi Kristen. Baru jadi Kristen pasti suka baca Alkitab. Membacanya, karena menjadi kegiatan. Tapi coba pahami maknanya. Siapa yang suka itu? Omong kosong. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, doakan musuhmu. Walah mak, didoakan supaya diberkati pula lagi. Maka kita paling suka kalau melihat musuh kita terjatuh ya. Puji Tuhan, Tuhan menghukumnya. Tuhan pula kita puji. Padahal kita bersyukur untuk kejatuhan dia. Kita jahat sebetulnya bukan? Siapa yang suka Alkitab? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Justru kita mau mengaktualisasi diri. Self-actualization. Bagaimana orang mengaktualisasi diri. Justru cita-cita manusia paling tinggi saat ini. Padahal menjadi Kristen, meniadakan diri. Aduh, paling tidak enak banget itu. Ya, saya selalu akan berkata bersyukur dengan sakit saya ini. Ya, sehingga saya menikmati apa yang namanya meniadakan diri itu. Bengek loh rasanya. Saya khotbah itu udah bolak-balik. Ya, sehingga perlu ditolong dengan satu kondisi yang sangat tidak enak. Satu kondisi yang sulit. Membuat saya dipaksa dan terpaksa mesti tunduk. You mau pilih apa hidup ini? Sementara orang Kristen paling senang bersuka cita dalam hidupnya kalau apa yang diinginkannya dapat. Betul gak sih? Kita sehat, uang banyak, mau kemana aja bisa. Kan itu yang kita bilang, puji Tuhan. Loh puji Tuhan itu kalau kau bisa sangkal diri, pikul salib dia. Itu puji Tuhan. Bukan tidak boleh kita bersyukur dan itu juga mimpi kita. Supaya kita dapat rezeki yang cukup, kesehatan yang cukup. Tapi berhenti di situ, Kristenkah kita? Biarlah itu menjadi titipannya yang kita pertanggungjawabkan. Kalau dia kasih syukur, dia percayakan harta, puji Tuhan. Dia percayakan kesehatan, puji Tuhan. Tidak dipercayakan, tidak mengapa. Tapi hidupku benar atau tidak. Disitulah kebanggaan kita. Nah prinsip ini menjadi penting. Ajaran yang kita pegang, kita teguh hidup di dalamnya. Ini menjadi perkelahian sengit, saudara. Kau enggak usah bilang, Pak, bagaimana dong kalau kita nggak punya uang, tahu-tahu sakit kan gawat, Pak. Nah, itu otakmu itu. Apa kau pikir Tuhan tidak bisa tolong kau? Orang mati saja bisa dihidupkannya, apalagi cuma kau sakit. Ya kalau mujizatnya terjadi, kalau enggak, ya nikmati sakitmu.
Tidak pernah pencobaan melebihi batas kemampuan. Kau yang cengeng, bukan dia yang salah. Tapi kamu salah persepsi tentang Tuhan. Kamu mencurigai dia sebagai Allah yang tidak memelihara. Tapi kan berat ya. Faktanya kan kita sakit. Faktanya kan kita nggak punya uang. Faktanya kan kita sulit. Maka siapa musuh pertamamu? Ya otak kita ini sendiri. Kenapa? Karena kau tidak pernah menyangkali dirimu. Kau hanya memanjakan dirimu. Berpegang teguh pada ajaran membuat kita tangguh menjalani apapun dalam kehidupan. Pikirkan apa yang harus bisa kamu lakukan. Pikirkan apa yang bisa kamu kerjakan. Ya. Sehingga semua kita garap dengan sungguh-sungguh. Kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga bagaimana semua diperbaiki one by one. Kemudian makin menuju kepada apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan. Tidak mudah. Tapi itulah pertandingan yang harus kita selesaikan. Itulah kompetisi yang harus kita menangkan. Berpegang teguh kepada ajaran yang sungguh itu. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Dikuatkan oleh dia, diteguhkan oleh dia, dihiburkan oleh dia. Yang mengasihi kita. Dan penghiburannya bukan penghiburan Senin Kemis. Penghiburannya bukan seminggu sekali, sebulan sekali. Sampai ia datang kembali. Lalu kita bilang, kalau gitu Rasul itu Pak, waktu masuk penjara. Kan Alkitab bilang, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Oke, itu janji sama Rasul loh Pak. Rasulnya hidup bener, lempeng, semangatnya hebat. Masuk penjara, digebukin, disesah, dicambuk, matinya kagak enak. Di mana penyertaan Tuhan sampai akhir zaman? Katanya dihibur. Buktinya mereka babak belur. Paulus bilang seringkali aku terpaksa puasa. Karena naik kapal, kapalnya pecah. Terdampar, tidak ada makanan. Ya puasalah dia. Terpaksa. Jadi kalau kau tidak punya uang, lalu penghematan, lalu kau puasa, jangan bilang rohani ya. Terpaksa. Tidak usah rasa diri terlalu hebat. Banyak orang Kristen merasa dia hebat luar biasa puasa. Tapi kadang-kadang kalau lagi ngomong-ngomong kelepasan dia. Ternyata diet juga. Ini mau puasa apa mau diet sih sebetulnya. Tidak usah dirohani-rohanikan. Ya lakukan saja, nggak ada yang salah dengan diet, bukan? Nggak ada yang salah dengan puasa. Tapi tidak perlu merasa luar biasa karena hal itu. Jadi di mana penyertaan Tuhan kepada para rasul? Mereka setia sampai mati. Di mana penghiburan Tuhan pada para rasul? Mereka bisa menanggungnya. Kalau kau tidak kuat, hati-hati. Sesungguhnya engkau dalam persekutuan dengan dia atau tidak. Itu ajaran Alkitab, susah. Enak? Aku tahu enggak. Tapi itulah kebenaran yang memang seringkali tidak mengenakkan itu. Jadi ya pemeliharaan Tuhan itu kita nikmati berlangsung apa yang sering kita sebut dengan istilah paradoks. Dipeliharanya tapi menghadapi kesulitan. Dihiburnya tapi teraniaya. Yes. Itu Alkitab. Karena itu jangan pernah takut dalam pertandingan hidup masa kini. Kita hidup di panggung yang makin hari makin kusut. Tapi jangan pikir dulu enggak kusut. Cuma perbedaan kusutnya saja yang makin crowded. Karena perilaku manusia terus bertumbuh kembang, kejahatan makin menggila. Kalau kita bilang gila ya LGBT sekarang. Nah, di Sodom sudah ada homoseks kok. Satu kampung pula lagi tuh. Lengkap sudah RT RW-nya di situ. Homo semuanya. Laki-laki masuk kampung itu ndak aman. Perawan malah aman. Nah, bingung kan? Sekarang perawan masuk kampung yang nggak aman. Laki-laki masuk kampung disambut baik-baik ya. Yang nyambut ya temennya maksudnya. Kita mengalami kekacauan, kegalauan, yes, betul. Tapi sejak dulu kala. Kenapa? Karena manusia memang berdosa sejak dulu kok, bukan baru-baru saja. Ya, nah jadi saudara kita memahami, mengerti bagian itu menjadi sangat penting. Berpeganglah teguh pada ajaran, jangan pelintir ajaran itu. Sekarang banyak beredar apa ajakan doa namanya. Berdoa untuk kekerasan dunia. Karena teroris sekarang itu dianggap kan sangat mengerikan. Ini kekerasan yang tidak bisa dilakukan manusia, kurang lebih judulnya gitu ya. Ini setan yang menggila. Saya membaca itu pun sudah pusing. Emang sejak dulu setan nggak kerja apa? Dari dulunya orang bajingan. Yesus ditangkap, disalibkan. Imam-imam menyalibkan di situ. Emang setan baru kerja? Jadi saya bilang seringkali banyak orang baru sadar. Mari kita berdoa, mana ini mau doa sedunia, mengalahkan kuasa setan. Saya akan bilang ngomong kosong, pengecut kalian orang Kristen.
Ada ayat-ayatnya, usahakanlah kesejahteraan kota, karena kesejahteraan kota kesejahteraanmu juga. Itulah bodohmu, bukan dengan doa kau mensejahterakan kota itu. Kau berdoa supaya jadi alat kesejahteraan, dan kau kerjakan, maka sejahteralah kota itu. Andai kata orang Kristen, semua Kristen di seluruh dunia, dunia ini jadi baik. Tidak ada kan kebencian beragama, bukan? Ada negara labelnya Kristen, tapi perilakunya barbar. Ada negara labelnya agama ini, agama itu. Tapi sami mawon. Jadi kalau kita bilang teroris itu jahat, jangan begitu. Dia orang yang mengislamkan dirinya, tapi jahat. Banyak orang Kristen juga bajingan. Saudara, saya selalu ingatkan pada peta dunia yang mengerikan. Yuk pergi ke India, orang Hindu ribut sama orang Islam. Dibantai. Masuk yuk Pakistan, orang Hindu dibantai di sana. Ini mau ngomong apa? Kita pergi ke Tibet, teraniaya sebagai orang Kristen. Emang boleh PI free di sana? Maka di dimanapun agama itu ada selalu mengalami aniaya oleh mayoritas. Tapi jangan lupa di Serbia, Muslim Serbia, Bosnia itu dibantai habis sama orang Kristen. Kita ini cuma baik kalau jumlahnya dikit. Karena nggak bisa apa-apa. Kalau banyak, udah liar kita. Jadi kalau mau berdoa, berdoalah untuk dirimu dulu supaya kau jadi Kristen yang baik itu. Usahakan kesejahteraan kota, artinya apa? Berbuatlah sesuatu untuk kota itu. Ya. Kita berharap ini dengan teks amnesti misalnya ya, negara kita ini semakin baik. Tapi memang sulit mengharapkan itu sukses kalau presidennya cuma bocat doang. Kita beruntung punya presiden yang gak terlalu banyak ngomong, tapi banyak kerja. Ya, walaupun dia nyanyi, tapi nggak bikin album, itu penting juga, supaya jangan habis waktunya. Yuk kita mulai memikirkan bagian ini, doing something. Dia mau mendirikan otoritas dan otoba, saya pikir itu memang sebetulnya kelewatan pemerintah selama ini. Itu aset untuk income rakyat yang bagus. Coba tata itu seperti Bali, orang akan kunjungan ke Indonesia lebih panjang lagi. Sayang tidak. Bali maju juga bukan karena pemerintah. Sektor swasta melihat dan kemungkinan lapangan yang ada. Mereka yang berjibaku di sana. Tidak directly. Tapi kali ini peran pemerintah itu hebatnya. Mulai dihantam, mulai bangun airport di Silangit, mulai mau ditembus jalan tol. Harus selesai. Ya, 2017 harap sudah bisa digunakan. Sehingga orang dari Medan kalau mau ke Siantar tak perlu 3-4 jam macet-macet. 2 jam sudah bisa nyampe punya. Jalan tol. Bagus sekali. Ya. Rel kereta api di Medan itu single semua. Sekarang dibikin double line. Oke, kalau satu jalan ya tunggu dulu nyampe, baru jalan lagi yang ini kan. Tunggulah lama-lamaan. Sekarang udah dengan 2 bisa silang-silang. Papua dari Sentani dibangun jalan 350 km, menembus bukit-bukit dan batu-batu. Tentara diturunkan, hantam batu-batunya, dibom supaya rusak. Dia apa namanya pecah-pecah, lalu dibuat jalannya. Di mana tikungan-tikungan, seru juga itu. Karena memang daerah di sana daerah pegunungan. Dibangun. Kalau kita bilang, oh puji Tuhan, apa gunamu kalau begitu? Apa hebatmu? Kamu ngapain? Nah itu kan pertanyaannya. Ya, kemarin Sabtu pagi saya di rumah ditelepon orang. Saya belum bangun, saya telepon. Ya mau Pak Bigman, kita ke Papua yuk. Kapan lu mau berangkat? Bisa nggak Pak ikut minggu, artinya minggu ini. Kita ke Papua Pak, kebetulan kemarin udah diaturin. Jadi naik private jet, turun, lalu ada kapal laut yang sudah ada nungguin. Jadi kita nggak nunggu-nunggu yang umum Pak, udah ada yang punya, kasih kita pakai. Udah jadi muternya gampang. Kapan kita mau balik bisa. Karena di sana kapal juga nggak nentu, nggak ada tiap hari. Kita mau kunjungin 2-3 lokasi nih Pak. Yuk ikutan. Saya bilang saya nggak bisa, saya baru bed rest 2 minggu. Ya pergi ke sana saya hafal betul. Kita ngeliat lokasi sekolah kita aja, mesti jalannya agak naik begitu. Ya naik dikit, sudah capek. Sedikit lebih tinggi, makin dekat ke surga. Yang membawa saya nanti yang susah ngurusinnya kan.
Wah Pak jangan deh kalau gitu, tapi gini-gini Pak, kalau kita misalnya dapat 2 lokasi, mau pegang nggak 1? Loh saya memang beban Papua tinggi sekali. Kalau gitu pegang 1 ya Pak, Bapak kan udah lebih gini. Oke, kalian cari lokasi, dapat bagus, kasih tahu, 1 kita pegang. Iya Pak, nanti kita bantu guru-guru. Wah, aduh kerennya kerjasamanya. Yes, tapi yang manage Pak. Loh iya, saya paham untuk bagaimana kelola itu di daerah-daerah. Itu yang sudah kita kerjakan. Tapi waktu saya selesai ngomong semangat bener ya. Habis itu mulai mikir lagi tuh. Buset ini kalau udah dipegang nanti dibuka jadi. Terus gue nambah dong jalannya. Lalu otak saya berkelahi lagi. Emang harus kamu pergi. Kamu juga harus belajar mendelegasi orang lain untuk bisa diandalkan. Tapi melatih orang lain itu stres juga saya. Suka marah, suka jengkel, suka kesel. Baru saya sadar ya. Gila ya. Tuhan Yesus ngurus 12 murid itu ribet amat ya. Kalau betul-betul mau jadi murid. Lalu kalau orang tanya, Pak nanti gimana itu kalau betul-betul dikasih? Saya nggak tahu saya pusing apa. Tapi saya tahu bagaimana kelola itu. Karena anak kita di Papua, 3 tahun kita ambil anak. 4 orang mesti dikeluarkan. Tahun ini dari 29, keluar 2, sisa 27 nanti sampai Desember. Kasusnya macam-macam. Agak berat. Sehingga suka, enggak suka kita mesti sortir. Nangis ya. Ya. Uang yang kita keluarkan bawa mereka ratusan juta tiap kali. Tapi bukan itu yang jadi penting. Ketika mereka tidak berbentuk hati itu nangis. Sedih. Tapi siapa yang ikut sedih sama-sama saya? Itu yang jadi pertanyaan. Semua mungkin banyak orang mau ngobrol dengan saya. Tapi mau menanggungkan kesulitan bersama-sama. Nah, itu yang jadi masalah. Tetapi itu yang kukatakan tadi. Disitulah yang kau akan melihat pemeliharaan Tuhan. Problem beruntun, sakit ini datang, babak belur tidak karu-karuan. Jangan kau pikir Tuhan jahat. Ada 2 aspek yang perlu kau tahu. Pertama, kau bisa menguji imanmu sendiri. Sejauh mana sebetulnya kau percaya. Jangan-jangan kita cuma teoritis saja percaya. Tanya dirimu. Biarkan kau temukan jawaban. Aspek yang kedua, matamu akan melihat tidak bagaimana Tuhan menyelesaikan semuanya bagimu. Dan imanmu bertambah. Gak pernah salah dia. Dia pelihara kita, pegang ajaran itu. Jangan cengeng kalau ada persoalanmu terlalu banyak. Jangan salahkan lingkunganmu. Ya. Kalau ada orang memusuhimu, kurang ajar tuh orang musuhin saya. Sudah dicek, punya cek, ternyata memang pantas kau dimusuhi. Kan gak enak juga. Kau nyalain orang, tapi kau sendiri yang salah. Belajar yuk. Bentuklah diri kita elegan. Kalau orang yang elegan, dimusuhi orang, percayalah musuh itu akan babak belur sendiri. Karena kebenaranmu akan menelanjangi dia. Jangan gentar. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memikirkan itu, melakukan itu. Mengusahakan kesejahteraan kota itu bukan doa supaya kota kita sejahtera. Kerjakan bagianmu. Bayar kewajibanmu yang kau harus bayar pada Kaisar. Bayar yang harus kau bayar pada Allah. Jangan bermain-main dengan angka. Ya. Kau bantu, wah ini perpuluhan saya ke gereja, besok ada orang susah di sebelah sana. Aduh sorry ya, perpuluhannya udah dikasih gereja. Penjahat gitu. Saya harap jemaat tidak hitung-hitung ya 10% sebulan untuk Tuhan. No, 100% punya Tuhan. Pakailah dengan bijak dan bertanggung jawab. Dan kalau kau memberi jangan pernah menganggap kau sudah memberi. Tidak ada hebatnya. Apalagi berharap kembali, penjahat betul kamu. Berilah karena dia sudah lebih dulu memberi. Beri dengan apa yang ada padamu. Kadang-kala Tuhan memberi kita anugerah. Memberi. Habis itu kita di dompet tipis sudah. Jangan pikir Tuhan tidak pelihara. Ya. Ini pertandingan pergumulan kita, saudara. Oleh karena itulah, dia yang mau mengajar kepada kita itu, para rasul yang mengajar itu. Mengajar kita mengenal Allah, yang karakternya itu beda bumi langit sama kita. Nggak cocok. Sinyal kita ke surga itu nggak nyambung, saudara. Beda frekuensi. Sehingga terasa sulit berkomunikasi. Kita maunya A, dia bilang B. Dia suruh kita geser. Kita geser, nggak enak. Tapi dia paksa kita di situ.
Baru lama-lama kita beradaptasi dengan pemeliharaannya. Baru kita ngerti, oh ini toh pemeliharaan Tuhan. Tidak sama dengan sehat selalu, tidak sama dengan mulus selalu. Tapi waktu kau bisa tersenyum di tengah kesulitan, sudah. Kamu sudah memasuki dunia di atas dunia. Itu namanya high quality. Kalau kamu bahagia karena dapat uang, itu sederhana. Kalau kamu bantu karena kamu punya ada dapat rezeki tambah, itu biasa. Orang dunia juga bikin itu. Tapi kalau kau bisa melakukan apa di kekuranganmu, itu yang luar biasa. Janda miskin, itu luar biasa. Ya. Makanya saya bilang janda miskin itu telah berperilaku sebagai orang kaya. Tapi banyak janda kaya berperilaku sebagai orang miskin. Miris juga ya. Yuk kita bertanding dalam hidup. Jangan menangis dalam kesendirianmu. Berlaku seperti apa yang Tuhan mau. Sampai sisa hidup kita, biar hidup kita berdaya guna. Selalu memikirkan bagian-bagian seperti itu. Oleh karena itulah kita berdiri teguh, berpegang pada ajaran Alkitab itu. Sehingga kita makin kuat tangguh di tengah dunia terhadap badai hidup yang tidak sederhana. Tapi kita kuat bertahan di sana. Dan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa yang di dalam kasih karunia mengasihi kita, telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik pada kita. Bukankah penghiburan abadi akan menjadi satu penghiburan yang kuat? Kalau dalam susah kau sudah mampu bersyukur, maka apalagi persoalan hidup ini? Nggak ada kan? Sebetulnya kan sakit itu bukan persoalan sakitnya. Sikap kita terhadap pergumulan sakit. Kenapa sakit? Kenapa gini? Kenapa kok Tuhan begini? Persoalan kita kan bukan sebetulnya persoalan nggak punya uang, tapi nggak punya uang itu seperti sudah mati buat kita. Tapi waktu iman itu hidup, pengharapan kepada Tuhan, Dia pasti tolong aku. Itu indah banget tuh. Saya sakit, pasti Tuhan tolong. Tuhan kirim orang bantu saya untuk berobat. Enggak ada yang datang loh. Saya jalani. Makin parah loh. Makin dekat Dia panggil saya. Apa yang salah dengan panggilannya? Kalau kita dibawa kembali ke surga, bukankah indah? Ngapain kau pusing? Itu sebab Ayub itu adalah orang beriman yang punya pengharapan baik. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Tidak ada kita yang sekaya Ayub. Dan tidak ada kita semalang Ayub. Satu malam gedebuk habis kekayaannya. Kita kurang dikit udah ribut. Bagaimana kalau ambles semuanya? Iya kan? Nah, kita mesti punya pride Kristen kita itu yang bangga. Hidup dan kita nikmati, saudaraku. Hidup dan kita jalani. Dan Tuhan akan beri kita kehormatan dengan caranya yang unik itu. Ya. Saya jadi waktu kemarin ngomong itu, ada beberapa aspeknya. Pak Bingman yang pegangnya, apa? Kenapa? Gimana ya? Pak, udah semuanya pada agree Bapak yang mesti garap. Banyak orang misi ke Kalimantan, apa ke Papua. Kita baru plan, tanah on progress, harap tahun ini bisa keluar sertifikasinya. Jadi kalau sertifikat keluar kita baru mau start bangun. Tapi ini udah cari lahan nanti kita bantu, kita bangun. Bangunnya lu mesti bantu gua. Ya, kesulitan saya ke Papua. Saya nggak bisa kapanpun mau pergi. Karena uang tidak siap sedia. Kalian bisa pergi mau kapanpun. Nggak ada jadwal pesawat pun kalian bisa pergi. Naik private jet. Kalau aku baru sepeda private. Siapa? Wah, seru juga ya. Jadi habis itu saya pikir, oh God, thanks. Saya nggak tahu ya sejauh mana Tuhan akan percayakan pelayanan di Papua. Tapi saya bahagia kalau dipercaya orang. Itu yang bagi saya penting. Yang mau bawa saya ke Papua sebetulnya bukan satu. Ya, satunya lagi cuman ini, ayo Pak, naik sama saya dan naik private jet. Terus kunjungan sana sini, yuk Pak, saya ngikut Bapak. Nah, ini posisinya ngikut saya. Cuma masalahnya ada embel-embel partainya, itu yang bikin saya pusing. Saya bilang jangan dulu, ntar gue terkontaminasi, repot juga. Ntar orang pikir saya apa kan gitu. Saya bersahabat baik. Tapi kan orang akan melihatnya beda kan. You tahu bahagianya saya? Dipercaya orang. Bagi saya itu happy loh itu. Oh God, thanks. Ya. Karena dipercaya orang itu bagi saya menyenangkan. Tapi bertindaklah konsisten. Cuman saya pergi satu orang, ini gereja mau bangun. Tadi gue mau pinjam duit sama lo. Cuma gue pikir-pikir di gereja urusannya
Kagak enak juga kalau gereja minjem ke orang nggak bagus juga kan gitu. Karena saya minjem berapapun pasti dikasih. Ini kebutuhan segini lo bantulah, lo nyumbang berapa? Kemarin dia bilang oke Pak. Ya next week saya kirim. Ya. Dia kirim kita kan kirim 200 juta. Ada beberapa orang sebetulnya saya bakal ngomong lagi. Tapi waktu mau ngomong itu nyongos-ngosan juga loh. Maklum lah kan kita miskin boleh sombong harus ya. Jadi rasanya itu nggak gampang buat saya. Pak saya mesti kasih berapa? Terserah lu mau kasih berapa. Padahal kalau saya pepet itu kurangannya lu tutupin bisa juga sih. Tapi kan jahat. Udah lu doa lah mau dikasih berapa terserah. Mau lu kasih 1 juta juga nggak ada masalah. Lu doa lu pikirin. Tapi saya berani minta karena bukan buat saya. Pastori kita buat gereja. Tapi saya juga nggak bisa minta lalu saya sendiri diem. Saya ambil bagian saya. Tapi saya nggak bisa kayak dia. Ya kasih cicil-cicil tahap-tahap ya. Apalah sulitnya. Nggak miskin kita gara-gara itu. Saya bangga dengan gedung ini. Keringat saya ada di sini. Uang saya tertanam di sini. Itu artinya persembahanku pada Tuhanku. Kalian harus bangga. Uang kalian ada di sini. Kamu justru harus sedih kalau kamu nggak punya uang untuk gereja ini. Gila ya, duit gue sebenarnya banyak, tapi gue gak pernah bantu tuh. Ya. Nah, jadi sebelum kau salah masuk nanti, pas mati kan, nah, perbaikilah sekarang. Selagi masih ada waktunya. Ya. Saya punya anak-anak ya, kalau mereka lagi ngomong, ini gini, ini tas koleksi ya. Udah pada pakai Hermes semua begitu, wah ini 1M, ini kroko. Saya suka bercanda, kalian ini ngomong semua segitu, oh, nyumbang gereja aja lu pelit-pelit semua. Pak bingung jangan gitu dong Pak. Gitu. Ya bagaimana saya bilang gak pelit, saya ngasih kemarin Pak, berapa puluh juta gitu. Ya iyalah, yang lokasi itu sama tas lu aja gak bebanting. Tuh kumpulin besok ke rumah, hitung berapa tasmu. Nah, kasih perpuluhan dari tas. Itu baru perpuluhan tas itu ya. Perpuluhan rumah, perpuluhan. Buset dah berapa duit dah. Udah MM-an tasnya. Ya. Jadi kalau ada tas itu aja ada gendong-gendong koleksi. Ini tas kan kalau Hermes begitu kan, apalagi yang limited edition ya, itu kan bisa jadi koleksi mahal. Total 10M. Sampai saya bilang bercandain. Nah lo ambil tuh 1M. Lo kirim ke rekening gereja, gue mau beli gedung. Ya Pak nanti bantu-bantu. Jangan nanti bantu-bantu. Kau kasih sekarang. Ya Pak masuk gini. Biasalah ya. Nanti Pak pasti saya bantu gitu. Tapi habis itu saya gak mau ngejar lagi. Bagi saya orang bodoh melewatkan kesempatan yang manis Tuhan berikan. Dan bodoh orang Kristen kalau ngerengek-ngerengek. Jangan pernah. Kita mesti punya pride tinggi. Tuhan pelihara kita. Tuhan jaga kita. Tuhan hibur kita. Gak ada yang salah kalau kita kesulitan. Gak ada yang salah kalau gereja kita ini kecil. Tiap orang kalau dengar Bigman Sirait, nanyanya gak enak saya. Pak di gereja kebaktian berapa ribu orang? Alamak. Saya bilang 1000, cuman nolnya suka ngelinding 1. Karena kami lantai 2 jadi turun ke bawah. Jadi tinggallah itu. 1000 kurang 01 itu. Lalu bayangan mereka itu ya, Dan saya bilang celakanya, kita bisa ke situ. Tapi saya tidak mau jadi penipu. Belajar setia pada yang Tuhan mau, itu yang kita perlu. Ya. Kita jalanin yuk. Kita bangun kebanggaan yang sungguh dalam hidup kita, inilah kita. Kita lakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan kita. Dia menghibur, menguatkan kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik itu. Ini saya harap ya tim-tim gini, anak-anak ini, anak muda semua ini, kalian mesti punya komitmen pada diri. Best of the best dalam melayani. Tahu 1, latihan 5. Tahu 5, latihan lagi 20. Sehingga kamu betul-betul menguasai dan yang maksimal bisa dikasih untuk Tuhan. Bikin komitmen diri. Komitmen waktu, datang awal. Orang belum datang, Pak Pendeta masih tidur, kau udah di sini. Ya kalau saya mau ikut Kenan, Pak aku tugas. Pas dia pergi dulu, saya naik taksi kalau ke PP misalnya, istri lagi gak ada. Ntar pulang bareng. Saya naik taksi. Saya sering naik taksi ke PP.
Atau berdua sama istri karena dia udah pergi dulu, dia tugas. Kita pulang bareng, ya udah. Emang kenapa? Saya setengah jam berasa buat tidur. Dia setengah jam kan mesti pergi dulu buat latihan di sana. Lebih cepat artinya. Itu atur badan-badan ini supaya buat saya jangan bilang setengah jam. Kurang itu pun kalau udah bisa duduk dikit itu pun rasanya tidur aja ngelempangin badan, pungkring udah bel lagi lah. 5 menit dapat aja udah enak rasanya. Ya, karena jantung saya itu kalau dikasih jeda lega banget deh. Ya. Nah, mari kita kompetisi, mari kita lakoni. Kemarin anak-anak bercanda, kadang-kadang nggak semua bisa kita kerjakan. Saya sakit, Katie wisuda dokternya. Lagi habis begini agak capek, nggak boleh terlalu capek. Si Kenan wisudanya hari Minggu lagi. Jam 2. Istri saya yang pergi sama si Katie jadi pergi. Jadi 2 anak saya wisuda, 2-2 saya nggak lihat. Cuman yang paling gede saya lihat. Emang kenapa? Malah petaka? Enggak lah, kewajibanku sebagai orang tua sudah kubereskan. Menyekolahkan mereka untuk mereka bisa selesai. Enggak selalu ada rezeki bisa duduk dan lihat-lihat kan ya. Tapi jangan pikir Tuhan tidak sayang. Ya. Saya harap-harap ya ini doa dapat anak bapak, anak saya nanti yang kalumi anak-anak alumni kita ini lagi dididik kan, lagi dilatih. Lalu saya dream lagi nanti ya sempat nimangin cucu-cucu dari 3 anak ini kan. Tapi saya nggak tahu, nanti saya keburu nggak ngeliat. Tapi itu harapanku. Tapi harapan Tuhan itu abadi. Tidak sama dengan tercapai apa yang aku mau, tapi terwujud apa yang dia tetapkan dalam hidupku. Nah, kita semua dikasihinya. Berpeganglah teguh pada ajaran itu. Jangan diombang-ambing oleh ajaran-ajaran palsu. Ikut Tuhan, semuanya mulus. Ikut Tuhan, nanti kamu jadi kaya. Ikut Tuhan, sakitmu hilang. Ikut Tuhan, ada begini, ada begitu. Tidak ada di Alkitab, jangan dijanjikan. Tapi Pak, kalau khotbah kayak Bapak, khotbahnya menderita melulu, siapa yang mau ke gereja? Ya nggak apa-apa. Makin dikit ke gereja, makin banyak luas surga dapat kita ya. Nah, biarkan saja mereka yang nggak mau itu. Jatahmu itu nanti tempatnya itu kan. Aturan dapat 1 rumah, 2 rumah kau ya. Kenapa? Banyak yang kosong. Ya, tentu surga juga jangan dibayangin begitu ya. Oh jadi Pak di surga itu ada kapling-kapling Pak. Bukan begitu. Jadi kita melakukannya dengan kesukaan yang penuh. Selalu ingat kalimat saya. Kalau kau bisa tersenyum di kala duka, senyum di kala suka itu biasa. Kalau kau tersenyum di kala suka, orang dunia juga begitu. Amin. Jadi kalau kita diputus pacar harus bilang apa? Amin. Kenapa amin? Memang aku udah mau mutusin tadinya Pak. Belum kesampaiannya dia minta putus. Puji Tuhan. Oh bukan iman kuat itu namanya ya. Jadi jalan betul. Hidup ini badai bertiup. Ya, jadi khususnya saudara-saudara kita maju terus sebagai orang tua, be a model untuk anak-anak muda kita. Dan anak-anak muda jangan cengeng, ya, jangan bilang aku udah capek, aku udah pelayanan, no. Kalau perlu mati berdiri kau di sini. Apalagi anak muda mesti keras pada diri. Militansi saya rasa masih kurang, karena waktu saya muda nggak ada idola yang gedor saya. Ya. Tapi sudah after 20 baru saya rasa dipacu kuat begitu. Ya, karena saya terlibat dulu di dalam pertama kali gerakan dari Patong di Jakarta itu. Nah, saya ketua departemen penginjilan. Yang mesti ngatur pos-pos pembinaan apa segala macam di seluruh Jakarta ini. Ya. Saya dulu WL. Mimpin KKR di Surabaya. Hari ini baru saya ngerti, saya sekolah minggu. Saya lakukan dengan disiplin. Guru lain boleh nggak datang. Nggak ada cerita nggak datang buat saya. Saya sering kali ngajar, posisi saya demam. Tapi saya ngalamin loh. Selesai saya ngajar, saya seger. Tapi tolong jangan diterjemahkan begitu ya. Cuman maksud saya pengalaman itu membuat aku tidak bisa ngomong sama Tuhanku. Apa yang mau kuhitung?
Saya makan apa yang saya harus makan. Tapi saya pergi. Dan itu bukan satu kali. Jadi kalau saya disuruh dokter, Pak Bigman, bed rest ya, Minggu jangan khotbah. Sorry, gue bilang gue lagi seminar, ya apa boleh buat lah. Pokoknya Senin sampai Sabtu ya sudah, acara cancel semua. Minggu gue tetap jalan. Sampai orang sebetulnya bingung, ini Pak Bigman lagi bed rest atau lagi bed-bedan sih, atau rest-restan kan gitu ya. Tetapi ya mesti jalanin. Nggak kebetulan kan, saya totally bed rest tapi kita lagi seminar. Jalanin. Kenapa? Karena aku teguh berpegang pada ajaran Alkitab. Tuhan tidak pernah lalai memelihara. Tuhan terus bersama dengan kita. Amin. Kok lemas kamen kan amin-aminnya kalian? Amin. Siapa sih lagi punya problem? Oh hebat kalian gak ada problem semua. Yang angkat tanganmu dulu. Yang punya masalah angkat tangan. Oke, turun tangan. Yang punya masalah berat sekali. Oke, yang gak punya masalah. Kalau kau gak punya masalah, itulah masalahmu. Masalahmu kau gak punya masalah, padahal banyak kau rasa gak ada masalah tuh. Saya oke-oke aja Pak, kau oke-oke aja, istrimu gak oke-oke dekat kau. Udah stres dia. Kadang-kadang kita kelewatan ya, saya oke-oke aja tuh, ya kau oke-oke. Suamimu udah jungkir balik ngeliat kau. Perhatiin semua. Saya oke-oke aja, kau oke-oke. Anakmu tuh under pressure itu. Please. Saya oke-oke aja, kau oke-oke. Orang tuamu tertusuk itu. Nangis. Karena kamu terlalu sibuk aktivis di gereja tapi tidak pernah mau ngeliat dia sedikit pun. Selalu alasan, mama sorry yang gak bisa datang bulan ini lagi pelayanan. Hebat betul. Kau alaskan pelayanan karena aktivitas di gereja. Lalu kau tidak lihat orang tua. Jahat itu. Nah itu kita mulai lihat lah. Mesti lihat. Wah Pak sibuk dong Pak, ini kan mesti gini, mesti. Jalani apa yang kukatakan ini. Baru kau tercengang. Tuhan yang punya waktu, betul gak? Maka planningmu yang terasa kadang padat itu bisa selesai. Saya itu bisa, oh God thanks. Beres semuanya hari ini. Kemarin sih ngeliat, waduh besok ini berat banget nih gitu. Tapi aduh Tuhan terima kasih. Kadang-kadang ada yang benturan, berdebur. Mati dah. Ini penting. Saya enggak satu kali. Tahu-tahu ini telepon. Pak, sorry Pak, minta maaf yang besok itu Pak di cancel Pak. Aduh kami tahu Bapak ada pasti persiapan gini karena gedung nggak bisa ternyata mendadak dipakai dan seterusnya. Gara-gara dia cancel, saya bilang nggak apa-apa, thanks. Maka banyak orang bingung kalau saya di cancel pelayanan saya paling enteng. Karena kemudian saya bisa ngelihat ada yang lain yang saya bisa kerjakan, saya ngalamin. Nggak satu kali. Itu sebab si Bigman bisa bikin plan, bisa, ada HP-ku. Ada sekretaris yang ngingetin aku. Tapi sorry, yang ngatur waktuku tetap Tuhanku. Ku bikin pun belum tentu jadi. Nggak ku bikin jadi. Ya, lari sana sini. Sebetulnya saya juga teledor dan jahat. Disentil Tuhan, tidur kau. Cutilah 2 minggu. Jalani hari-harimu. Teguh. Berpegang ada ajaran yang benar, maka itu akan menolong kita. Berpikir benar, hidup benar, berbuat benar. Dan akhirnya orang-orang kenal kita. Kita adalah orang yang benar. Kebenaran Allah itu tampak dalam hidup kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita.